Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kami harapkan Bapak Ibu Saudara-saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam jamahan lawatan kasih perlindungan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, hari ini Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022, saya Pendeta Yupri, Pendeta Resort GKI Prukcahu, akan membawa kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, maka terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Pimpin kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami serta melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Demikian juga Engkau urapi hamba-Mu pada saat ini, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Di bawah perikop Yesus mengutus ke-12 murid. Yang demikian bunyinya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat di situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya daripada kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nas kita hari ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus memanggil dan mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil. Dan ketika ia memanggil dan mengutus, ia tidak memanggil dan mengutus begitu saja. Tetapi di sini diperlihatkan kepada kita bahwa ia membekali mereka, melengkapi dengan tenaga dan kuasa, agar mereka dapat menguasai setan-setan, menyembuhkan penyakit-penyakit, serta memberitakan kerajaan sorga. Saudara, jelas sekali tadi diperlihatkan bahwa kuasa itu berasal dari Tuhan. Dan tujuan utamanya adalah untuk pelayanan dan memperkuat berita yang disampaikan para murid bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, itu bukan untuk puji hormat bagi diri pribadi, seperti yang kita baca dan terjadi di Korintus, yang dapat kita baca dalam 1 Korintus, di mana jemaat di sana membangga-banggakan karunia yang ada padanya, sehingga jemaat pun terpecah belah. Dalam Matius 10 ayat 8 dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi saudara-saudara, hal itu diberikan bukan bertujuan atau ditujukan untuk bisnis
untuk popularitas, apalagi untuk menyerang orang-orang yang tidak memiliki karunia atau lain sebagainya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, segala yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, hendaklah dipergunakan itu untuk puji hormat bagi kemuliaan namanya. Bukan hanya karunia-karunia seperti itu, talenta, kelebihan, materi, dan sebagainya. Mari kita pergunakan untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa ketika para pelayan berada di ladang pelayanan, maka seorang pekerja atau pelayan itu ditanggung, dibantu, ditopang di tempat di mana ia melayani. Hal tersebut bertujuan untuk membantu pelayan dalam fokus melaksanakan tugas dan pelayanannya, serta juga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan orang yang dilayani mempunyai tanggung jawab atas para pelayannya. Dalam nas paralel yang kita lihat dalam Matius 10 ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, seorang pekerja pun, seorang pelayan pun patut mendapat upahnya. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bagi orang-orang yang menyambut para pelayannya, yang menghargai, membantu dan menolong, kita dapat lihat dalam Matius pasal 10 ayat 40 dan 42 mengatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ayat 42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sungguh luar biasa sekali saudara-saudara apa yang kita lakukan dan perbuat untuk para pelayan-pelayan atau para hamba Tuhan. Tuhan tidak akan melupakan. Tuhan akan melihat apa yang engkau lakukan terhadap para hambanya. Sebab apa yang engkau lakukan kepada para hambanya, sama saja engkau telah melakukan itu bagi Tuhan yang telah mengutus para hambanya. Dan saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, hal-hal yang dinyatakan di atas tadi sudah diadopsi oleh gereja-gereja pada masa sekarang ini. Sehingga pelayanan banyak berjalan dengan baik. Begitu banyak saudara-saudara orang-orang percaya yang ambil bagian dalam menopang pekerjaan gereja saat ini dengan kemampuan masing-masing. Dan saudara adalah tidak sia-sia seperti dikatakan tadi, pelayanan, bantuan, topangan yang kita lakukan untuk gereja. Engkau akan melihat dan menikmatinya. Yaitu berkat yang datang dan berasal daripada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu.
Biar kiranya firman-Mu tadi tertanam kuat dalam hati dan kehidupan kami. Demikian juga pada saat ini hamba-Mu ingin berdoa untuk setiap pendengar yang mendengarkan akan renungan pada hari ini. Biarlah kiranya jamahan lawatan kasih penyertaan yang datang dan berasal daripada Tuhan boleh menaungi hidup dan kehidupan mereka. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang berbeban berat diberikan kelegaan, mereka yang bersedih diberikan penghiburan. Demikian juga kami berdoa saat ini untuk calon jemaat Hagai Kohok. Biarlah kiranya berkat kasih penyertaan Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan pakai calon jemaat ini sebagai alat di tangan Tuhan, agar boleh mewartakan akan Injil Kerajaan Surga di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada di sana. Tuhan menolong mereka di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Engkau jauhkan mereka dari pertengkaran, perselisihan, amarah, kuasa setan, iblis, kegelapan. Namun biarlah mereka sehati, sepikir, seia, sekata dalam mewartakan Injil Kerajaan Surga. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya setiap program-program yang mereka sepakati, rencana-rencana yang ada di dalam jemaat ini, Tuhan tilik, agar setiap apa yang menjadi rencana, harapan, program mereka boleh terjadi dalam pertolongan Tuhan dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Demikian juga ya Tuhan pada saat ini, kami ingin berdoa biarlah kiranya Engkau menjamah setiap para hamba Tuhan yang bertugas di sana. Panatua, diakon, guru sekolah minggu, pendeta atau vikaris, biar kiranya hidup dan kehidupan mereka semakin luar biasa. Dan biarlah orang-orang yang ada di sana boleh melihat bahwa setiap orang-orang yang melayani Tuhan, hidup dan kehidupan mereka adalah hidup dan kehidupan yang sungguh-sungguh indah dan berbahagia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Amin.